Belum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mahasiswa Korea dengan NIM 24054112. Di sini saya akan memaparkan metode penelitian saya yang berjudul Perencanaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja berdasarkan proyeksi timbulan lumpur tinja di Kelurahan Bintan dan Kelurahan Pagalang, Kecamatan Nangkoy, Kota Pangkal Pinang. Baiklah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan sanitasi yang aman merupakan salah satu pilar utama dalam agenda global Sustainable Development Goals. Tujuan yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan. Yang kedua, pada wilayah yang belum memiliki jaringan perpipaan air limbah terpusat akibat keterbatasan investasi kondisi topografi maupun rendahnya cakupan infrastruktur sanitasi. Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan pertumbuhan penduduk yang menghalangi perkembangan urbanisasi cukup besar. Kecamatan Nangkoy menjadi salah satu kawasan inti perkotaan dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menghasilkan volume air limbah domestik yang semakin meningkat. Lumpur tinja juga merupakan limbah organik dengan konsentrasi bahan pencemar yang tinggi, sehingga memerlukan proses pengelolaan yang menyadari agar efluen yang dihasilkan memenuhi baku mutu air limbah domestik sebelum dilepaskan ke badan air penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penilaian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proyeksi timbulan lumpur tinja di Kelurahan Bintan dan Kelurahan Pagalang? Di sini ada 3 rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi
mempertimbangkan jumlah timbulan lumpur tinja yang akan diterima oleh fasilitas pengelolaan. Dan dilanjutkan 2.4 perencanaan unit instalasi pengelolaan lumpur tinja. Instalasi pengelolaan lumpur tinja IPLT merupakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang secara khusus menerima lumpur tinja hasil penyedotan dari tangki septik pada sistem sanitasi setempat. Dalam menentukan konfigurasi unit pengelolaan diperlukan pertimbangan terhadap efisiensi penyisihan, parameter penyemar, kebutuhan luas lahan, dan karakteristik lingkungan. Dan dilanjutkan 2.5 yaitu dasar perencanaan dan kriteria desain instalasi pengelolaan lumpur tinja IPLT. Perencanaan instalasi pengelolaan lumpur tinja IPLT harus dilakukan berdasarkan kriteria desain yang mempertimbangkan karakteristik lumpur tinja, jumlah penduduk, proyeksi timbulan lumpur tinja, serta kondisi lingkungan lokasi perencanaan. 3. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. 3.1 yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif perencanaan. 3.2 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di Kelurahan Bintang dan Kelurahan Tegalang, Kecamatan Rampoy, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada karakteristik wilayah yang merupakan kawasan perkotaan. 3.3 jenis dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Dan 3.1 data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait melalui perizinan tertulis resmi. Dan selanjutnya data primer. Data primer dikumpulkan secara mandiri melalui aksi lapangan. Dan 3.4 tahapan penelitian. Alur pembuatan dalam penelitian ini dirancang melalui flowchart berikut untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Berikut adalah gambar alur proses perencanaan instalasi pengelolaan lumpur tinja yang dimulai dari identifikasi permasalahan sanitasi, selanjutnya studi literatur dan regulasi, pengumpulan data primer dan data sekunder, dan selanjutnya analisis kondisi existing sanitasi, proyeksi jumlah penduduk, perhitungan timbulan lumpur tinja, penentuan data rencana IPLT, perencanaan kapasitas IPLT, perencanaan dimensi unit pengelolaan, pemilihan teknologi layout IPLT, hasil perencanaan IPLT, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, sekian